Shalom, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali kita beribadah di rumah saja. Saya percaya tengah-tengah situasi ini kita tetap bersemangat, kita tetap bergairah karena kita percaya bahwa mau dimanapun kita berada, selama hati kita tetap kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi esensi ibadah kita. Ya, tanpa terasa kita sudah ada di bulan September di tahun 2021 ini. Bulan September biasanya banyak kejadian-kejadian yang mengejutkan di dunia ini. Ya, dan juga banyak hal-hal yang tragis, yang menyedihkan juga terjadi bulan September. Contoh sederhana, Indonesia pernah mengalami satu tragedi yang sangat mengerikan ketika tahun 1965. Tepatnya juga di bulan September, yaitu 30 September. Dengan diculik dan dibantainya 7 orang jenderal yang kita kenal dengan gerakan G30S PKI. Kemudian ketika di tahun 1972, tepatnya juga di bulan September, ya, terjadi penculikan terhadap 11 atlet Israel di Olimpiade München di Jerman. Ya, bukan hanya penculikan, tapi juga pembantaian kepada 11 orang atlet tersebut. Ya, waktu itu sedang terjadi situasi perang dingin, bukan hanya perang dingin, ya, tetapi juga terjadi konflik antara Israel dan Palestina. Ya. Dan masih segar di dalam ingatan kita tahun 2001, ya, tepatnya tanggal 11 September, ya, ketika Gedung Kembar WTC, ya, diserang oleh teroris dengan menabrakkan dua pesawat Boeing, ya. Pada waktu itu menewaskan sekitar 2.977 orang dan melukai sekitar 6.000-an orang, ya. Bulan September. Makanya orang seringkali menyebutkan bulan September itu adalah September yang kelabu, atau orang bule bilang Black September, ya. Tapi hari ini kita mau sungguh-sungguh mau mengatakan, ya, mau bulan apapun, ya, kita mau tetap berdoa bahwa Tuhan tetap berdaulat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hari ini saya akan membagikan tentang motivasi di dalam kita berdoa, ya. Salah satu gaya hidup jemaat mula-mula yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 adalah bertekun di dalam doa, ya. Nah, bertekun itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, bertekun artinya melakukan terus-menerus, ya. Atau berketetapan hati dan bersungguh-sungguh, ya. Konsisten, tidak pernah berubah. Oke. Nah, jika jemaat dulu, ya, pada jemaat mula-mula mereka bisa bertekun dalam doa, lalu mengapa, ya, orang-orang di zaman sekarang ini bisa kehilangan, ya, gairah mereka di dalam berdoa? Sama halnya juga kenapa orang bisa kehilangan gairah mereka di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita sebagai manusia normal, ya, sehari itu makan 3 kali rata-rata, ya, minimal 2 kali. Dan kita makan pasti menu utamanya adalah nasi, ya. Ada nggak orang bosan makan nasi? Ya, khususnya orang Indonesia karena makanan pokoknya nasi, ya. Bosan makan nasi karena sudah makan sehari 3 kali makan nasi. Aduh, 1 minggu 7 kali 3, wah, udah 21 kali, ya. Lalu pikir udah deh, rubah aja, nggak usah makan nasi lagi, ya, makan makanan pokok yang lainnya. Tidak kan? Ya, kita tetap menikmati nasi, kita tetap bernafsu, kita tetap bergairah ketika kita lihat nasi, apalagi kalau lauknya enak. Nah, hanya orang-orang yang lagi sakit atau yang sedang terganggu kesehatannya, ya. Nah, orang-orang tersebutlah yang kehilangan gairah atau kehilangan nafsu makannya, ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika seseorang kehilangan gairahnya untuk mereka berdoa, kehilangan gairahnya di dalam mereka membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka bisa dipastikan, ya, bahwa mereka sedang sakit, ya, yaitu sakit di dalam hal rohaninya atau terganggu kesehatan rohaninya.
Nah, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang menyebabkan orang kehilangan ya gairah atau nafsu di dalam hal-hal yang rohani, khususnya di dalam berdoa, di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan? Ya. Salah satu penyebabnya kalau kita telusuri adalah motivasi di dalam mereka melakukan hal tersebut. Nah, sekarang kita lihat ya, apa yang menjadi motivasi-motivasi yang bisa menyebabkan ya seseorang kehilangan gairah mereka ya di dalam mereka berdoa. Pertama, mari kita sama-sama selidiki hati kita sama-sama terbuka ya. Jangan-jangan ya beberapa dari apa yang saya sebutkan nanti mungkin itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau ini ada ya, maka kita harus rubah itu. Ya, karena itu akan menjadi penyakit ya yang menyebabkan kita kehilangan gairah kita untuk berdoa, kehilangan gairah kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Oke, pertama adalah ya, ketika mereka melakukannya, mereka melakukan itu berdasarkan apa kata orang. Ini bahaya sekali ya. Seringkali hidup kita itu ya tergantung kepada apa yang orang katakan tentang diri kita. Kita bisa bayangkan ya, orang yang hidup dengan apa kata orang ya tidak akan pernah memiliki pendirian di dalam kehidupannya. Karena segala sesuatu yang mereka lakukan berdasarkan penilaian dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ya, nah kalau orang-orang melakukannya berdasarkan apa kata orang, ya, lihat, ketika saya sebagai orang Kristen, wah saya harus berdoa. Nanti kalau saya tidak berdoa, apa kata orang? Saya tidak rohani. Oh, apalagi kalau saya ini pelayan Tuhan. Saya ini pemimpin, saya ini gembala, saya ini pendeta. Kalau saya tidak berdoa, apa kata orang? Ya, malu dong, ya. Saudara, saya mengatakan kalau kita lakukan hal-hal rohani tersebut berdasarkan apa kata orang, maka akan mengalami satu titik kejenuhan yang akhirnya membuat kita tidak bergairah lagi untuk melakukan itu. Oke? Jadi jangan hidup apa kata orang, lebih baik kita berfokus kepada apa kata Tuhan. Ya. Hal yang kedua adalah ketika kita berdoa atau ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita melakukannya itu hanya berdasarkan apa? Aturan, ya, atau sebagai sebuah kewajiban, ya. Masih ingat ketika kita awal-awal bertobat? Ya, saya masih ingat ketika saya awal-awal bertobat itu, ya salah satu poin yang paling penting yang diajarkan di dalam kehidupan saya adalah mengenai saat teduh. Oke? Saat teduh itu harus mutlak wajib untuk dilakukan, ya. Pagi-pagi harus bangun tidur, ya lalu baca firman, ya merenungkan firman, lalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Oke? Nah, Bapak Ibu, ya, ketika awal bertobat dilakukannya dengan satu kerinduan, satu kehausan, itu demikian menikmatinya, ya. Tapi ketika ini mulai hari lepas hari, lalu mulai berpikir kita bahwa ini hanya sebagai sebuah aturan atau sebagai sebuah kewajiban, ya, maka ketika melakukan ya saat teduh tersebut, ya, hanya sebagai sebuah rutinitas, ya. Tidak akan ada kegairahan lagi, tidak akan menikmatinya lagi, ya. Hanya berlalu begitu saja, ya. Pokoknya kalau ketemu, ya pas lagi mentoring, kalau dulu kami sebut pemuritan, ditanya sudah saat teduh belum? Sudah. Sudah baca firman belum? Sudah. Sudah berdoa belum? Sudah. Ya, dapat apa ketika saat teduh? Yang penting ada aja, ya. Tapi bukan sesuatu yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan taruh di dalam hati kita yang bisa mengubah kehidupan kita. Ya, karena lakukannya apa? Berdasarkan aturan atau kewajiban. Jadi itu juga harus kita singkirkan, ya. Nah, kemudian hal yang ketiga, ya. Ketika kita berdoa atau ketika kita baca firman, kita melakukannya hanya untuk menjaga, ya.
nurani kita biar tenang ya dan tidak tertuduh. Waduh, ya. Emang ada orang melakukan itu? Oh, ada ya. Lakukannya itu hanya supaya tidak tertuduh ya. Jangan sampai kalau saya terjadi apa-apa ya. Pernah nggak saudara menemukan orang-orang ya ketika satu hari ya dia mungkin tidak berdoa ya, atau dia lupa untuk baca firman atau lupa saat teduh ya, lalu dia mengalami tanda kutip ya kesialan di dalam kesehariannya ya. Ya kalau dia bisnis, dealing bisnisnya gagal ya kan. Lalu kalau dia jualan, jualannya mungkin tidak laku-laku. Kalau dia bekerja, kerjanya banyak yang salah ya kan. Dan banyak hal-hal yang lain yang menurut dia itu sesuatu yang gagal ya. Lalu mulai berpikir, aduh ya kan, ini gara-gara saya tidak berdoa, aduh ini gara-gara saya tidak saat teduh, aduh ini gara-gara saya tidak baca firman, makanya keseharian yang saya lakukan semua salah, semuanya gagal ya kan. Jadi takut ya nanti tidak diberkati ya, melakukannya hanya karena takut ya, kalau tidak melakukan nanti tidak diberkati, takut nanti tidak dijaga oleh Tuhan gitu. Ya, jadi melakukannya itu hanya sekedar untuk menjaga hati nuraninya itu biar tenang saja, ya. Saya mau katakan itu juga tidak akan bertahan lama. Karena dalam satu titik ya, kita pasti akan mengalami kejenuhan dan kehilangan kegairahannya lagi. Apalagi kalau kita sudah saat teduh, ya kita sudah berdoa, malah mengalami ya tanda kutip tadi, kesialan-kesialan. Ya akhirnya kita berpikir semua apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Oke? Nah, yang terakhir mungkin ya, yang keempat ya, motivasi. Salah satu motivasi yang salah adalah kita ingin ya melakukan segala sesuatu itu ingin menjadi seperti orang lain. Oke? Misalnya ya, dalam berdoa, saya harus menjadi seperti. Kalau Bapak Ibu ingat ya, salah satu tokoh iman ya, sekitar tahun 90-an ya, Pastor Yonggi Cho ya, dari Korea Selatan yang sangat terkenal ya. Pada zaman awal saya pertobatan, wah itu terkenal sekali. Saya mau menjadi seperti Pastor Yonggi Cho. Apalagi ketika dia mempraktekkan ya iman dia. Ketika dia mau beli mobil ya, menginginkan mobil, dia datang ke showroom lalu mulai melempangkan tangannya ya, mau mobil jenis ini, warna ini, lalu mulai berdoa dan itu jadi kenyataan. Ya, ingin memiliki tanah untuk dibangun sebagai gedung gereja. Lalu dia pergi mengukur, nggak tahu tanahnya siapa. Lalu mulai mengklaim, ya akhirnya benar-benar tanah tersebut menjadi miliknya. Lalu kita berpikir, wah saya mau menjadi seperti Pastor Yonggi Cho. Ya, lalu kita mulai melakukannya dengan hal tersebut. Apakah itu salah? Itu tidak salah ya kalau kita ingin. Ya kalau Tuhan taruh ada satu gerakan atau ada iman yang Tuhan tanam, silakan. Tapi kalau hanya sekedar meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, ya Bapak Ibu saya mau katakan Tuhan kita itu adalah Allah yang sangat kreatif ya. Yang dia bisa memakai berbagai macam cara ya untuk dia menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menciptakan setiap manusia itu spesifik dan unik. Kita tidak mesti harus menjadi orang lain. Kita harus menjadi siapa diri kita di hadapan Tuhan. Demikian juga di dalam kita membangun iman kita, keyakinan kita kepada Dia, ya, jangan meniru orang lain. Izinkan, lebih baik kita meniru ya Allah kita maunya seperti apa. Itu akan lebih luar biasa dan itu akan permanen. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Nah, jadi 4 hal tersebut, 4 motivasi tersebut ya, apa kata orang, melakukan berdasarkan aturan dan kewajiban, hanya sekedar menjaga nurani biar tenang dan tidak tertuduh. Yang keempat ya, ingin menjadi seperti orang lain. Mari, itu adalah motivasi-motivasi ya yang akan menyebabkan ya satu titik kita akan mengalami kejenuhan dan kehilangan kegairahan kita untuk kita bersekutu dengan Allah kita. Lalu pertanyaannya adalah
Ya, bagaimana kita bisa tetap menjaga ya supaya motivasi ya kita ya bersekutu dengan Tuhan, khususnya di dalam berdoa itu bisa tetap menyala-nyala. Ya. Alkitab sudah memberikan contoh yang jelas di dalam untuk kehidupan kita, yaitu belajarlah dari Yesus. Kita sebagai murid Kristus ya, berarti ya kita harus belajar dari Yesus itu ya. Artinya belajar di sini adalah meneladani ya atau magang. Jadi apa yang Yesus lakukan ketika ada di dunia ini ya, itulah yang harus kita ikuti ya. Apa yang dia lakukan sehingga dia tetap bisa menjaga kegairahan dia ya bersekutu dengan Bapaknya ya, itu juga yang harus kita tiru dan kita lakukan di dalam kehidupan kita, karena kita menyebut diri kita adalah murid Yesus ya. Mari kita lihat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-15 dan 16 ya. Lukas 5 15 dan 16. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka." Oh, lagi ada KKR. Orang-orang melihat bagaimana Yesus mendemonstrasikan kuasa Allah. Ya, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dilepaskan, yang berbeban berat ya kan mendapat kelegaan. Semua orang pengen menyaksikan dan pengen mengalami ya apa yang Yesus sedang lakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sedang ada di posisi tersebut, ayo jujur, engkau sedang dipakai Tuhan luar biasa. Wah, tumpang tangan orang sembuh. Yang sakit ya, kalau udah sehat ya sembuh ya wajar. Kalau sakit sembuh ya. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara ya, yang lumpuh berjalan. Begitu banyak orang datang berbondong-bondong dan ingin untuk saudara doakan. Kira-kira kalau kita ada di posisi tersebut, apa yang akan kita lakukan? Kita akan terus lakukan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, semakin bergairah, semakin semangat ya. Bahkan semakin bangga dengan apa yang sudah terjadi. Tapi kita lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-16. Akan tetapi ya, lihat Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah revival ya, KKR, mujizat banyak terjadi, Tuhan Yesus malah pergi ya. Dia bukannya langsung makin mendemonstrasikan, enggak ya. Firman Allah katakan akan tetapi ia mengundurkan diri. Dia menarik diri dari keramaian ya, dari kumpulan orang-orang yang sedang menantikan demonstrasi kuasa yang bisa dia lakukan ya, ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kenapa Yesus lakukan itu? Karena dia tahu ya, ada hal yang lebih penting di dalam kehidupan dia dibanding kebangunan rohani ya, kesembuhan mujizat yang sedang terjadi di tengah-tengah dia, yaitu bersekutu dengan Bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita lihat apa yang menjadi motivasi Tuhan Yesus, kenapa dia tetap bisa membangun kegairahan dia untuk bersekutu dengan Bapa di surga itu demikian kuat ya. Yang pertama ya, Yohanes 5 ayat yang ke-19. Firman Allah berkata, "Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak."
Yang pertama, motivasi Tuhan Yesus itu adalah bergantung sepenuhnya kepada Bapanya yang di surga. Makanya dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Dia bergantung sepenuhnya kepada Bapanya. Dia punya kesadaran ya, bahwa segala sesuatu yang dia bisa kerjakan, dia bisa lakukan, itu oleh karena Bapa yang melakukannya di dalam kehidupan dia. Ingat, ketika Yesus ada di dunia itu dia manusia 100%. Dia menyatakan kebergantungan dia sepenuhnya kepada Allah, ya Bapanya yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya kenapa kita berdoa? Ya, karena kita tahu kita punya keterbatasan. Ya, kita sadar bahwa kita punya banyak keterbatasan yang kita tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu kita perlu datang kepada pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh satu pribadi yang maha kuasa, yaitu Allah. Makanya kita berdoa ya harus dilandasi dengan satu motivasi bahwa kita mau sepenuhnya bergantung kepada Tuhan kita, ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita tanpa Allah kita tidak ada apa-apanya. Jika Yesus sebagai putra Allah saja ya begitu bergantung kepada Bapanya yang di surga, terlebih lagi kita ya sebagai umatnya. Jika kita hidup tanpa doa ya, itu bisa jadi mencerminkan kesombongan hati kita yang merasa tidak membutuhkan Allah. Hanya orang sombong yang tidak akan berdoa. Motivasi yang kedua, ya, yang membuat Yesus tetap bergairah bersekutu dengan Bapanya, ya, yaitu menumbuhkan, ya, pengharapan dalam doa yang dijawab oleh Tuhan. Artinya apa? Ya, ketika dia mulai bergantung kepada Bapanya di surga, lalu dia mulai melihat bagaimana doa-doa dia dijawab oleh Tuhan. Itu semakin memunculkan, ya semakin menguatkan pengharapan dia kepada Bapanya di surga. Ya, kita juga seperti itu. Kalau kita mengalami pengalaman-pengalaman doa di dalam kehidupan kita, ya doa-doa kita di mana Tuhan menjawabnya, bukankah itu akan semakin menguatkan, ya keyakinan kita, menguatkan pengharapan kita, ya, bahwa Dia itu adalah Allah yang berkuasa. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Yohanes 11 ayat yang 41-42 dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Yesus percaya bahwa Bapa mendengar doa dia, bukannya mendengar tapi Bapa juga menjawab doa dia. Oleh sebab itu dia memiliki pengharapan ya yang lebih lagi ya. Supaya apa? Supaya semua orang yang ada di sekeliling dia percaya bahwa Bapa Allah itu yang mengutus dia di tengah-tengah mereka. Bertumbuh ya kepada satu pengharapan yang lebih dan lebih lagi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan hari ini ada seseorang berkata, tragedi terbesar di dalam kehidupan seseorang ya bukan karena doanya yang tidak dijawab, tetapi ya doa yang tidak pernah dipanjatkan. Itu tragedi terbesar ya. Kita berdoa, kadang Tuhan jawab ya,
Ada waktu-waktu tertentu mungkin Tuhan belum menjawabnya, butuh waktu ya. Atau mungkin Tuhan juga tidak menjawabnya. Karena Tuhan memiliki sesuatu yang lebih indah, lebih baik dari apa yang sedang kita doakan. Oke? Jadi tragedi terbesar bukan karena doa yang tidak dijawab. Tetapi karena doa yang tidak pernah dipanjatkan atau dinaikkan. Itu tragedi terbesar di dalam kehidupan seseorang. Hal yang ketiga atau motivasi yang ketiga dari kehidupan Tuhan Yesus yang membuat dia tetap bergairah, bersekutu dengan Bapaknya, yaitu ia menemukan sukacita dalam hadirat Tuhan. Mazmur 16 ayat yang ke-11, firman Allah berkata, "Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa." Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di hadapanmu ada sukacita yang melimpah-limpah. Ya, seharusnya kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ya, kita harus menemukan, mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Oleh karena apa? Ya, oleh karena kita mencintai atau mengasihi ya Allah kita. Makanya selalu harus punya kerinduan untuk bertemu, bersekutu dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara ya masih ingat yang sudah menikah ketika masih pacaran jatuh cinta ya dengan pasangannya. Atau sekarang yang lagi bangun hubungan ya, yang lagi jatuh cinta ya. Lihat, kalau ya ketemu dengan orang yang dia cintai ya. Ketika saya dulu ya hubungan jarak jauh dengan calon istri pada waktu itu ya. Wah, kalau ketemu itu rasanya waktu itu kurang ya. Kalau nggak ketemu cuman hanya via telepon ya. Zaman dulu belum ada HP, belum bisa video call, apalagi Zoom, nggak ada ya kan. Dulu pakainya apa? Ya tahun 90-an itu mau telepon itu harus ke wartel. Ya. Wartel, masih ingat? Yang tahun-tahun generasi tua pasti ingat. Kalau generasi muda sekarang sudah tidak ada wartel. Semenjak ada HP, wartel bangkrut ya kan. Nah, zaman saya itu harus ke wartel ya. Warung ya apa singkatannya itu? Warung telekomunikasi atau warung telepon? Ya, warung telekomunikasi. Harus interlokal ya, dari Bali telepon ke Jakarta. Waduh, biaya interlokal itu mahal ya. Tapi yang namanya ini belum ketemu loh tatap muka, cuman dengar suaranya loh ya. Dengar suara istri saya itu kalau cuman setengah jam itu rasanya cepat sekali ya. Tapi karena biayanya mahal, jadi nggak bisa lama-lama ya toh ya. Pengennya lama, kalau bisa mungkin 1, 2, 3 jam ya kan, bisa ngobrol, bisa cerita ya kan, hal-hal yang isi hati atau apa, hahaha, kadang dengar ketawanya saja ya kan. Itu sudah asik sekali gitu. Ya karena apa? Lagi jatuh cinta. Ya toh? Nah, seharusnya ya ketika kita ketemu Tuhan juga seperti itu, seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ya, akan membuat kita itu bersukacita, ya, membuat kita itu demikian semangat, demikian bergairah, ya, mendengar, ya, suaranya, suara Allah kita, bertemu dengan Dia, walaupun kita tidak bisa lihat wujudnya, tapi ketika kita ada di dalam hadiratnya, itu sudah menghadirkan nikmat yang demikian luar biasa, ya. Jadi karena ya kita ingin menemukan sukacita di dalam hadirat Tuhan, itulah yang membuat kita itu tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah merasa jenuh ya untuk kita bersekutu dengan Dia. Karena Dia adalah pribadi atau Allah yang kita cintai di dalam kehidupan kita, membuat kita terus menyala-nyala, membuat kita terus berkobar-kobar. Itulah yang dijaga oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan Dia, ya. Jadi ingat, kalau kita lagi berdoa,
atau kita mau datang sama Tuhan, ingat seperti kita sedang jatuh cinta. Nah, hal yang keempat, kesadaran ya akan hati Allah Bapa yang mengasihi anaknya. Tadi yang ketiga ya, bagian kita mengekspresikan cinta kita kepada Dia karena kita menemukan sukacita di dalam hadiratnya ya. Bagian yang keempat, kita harus mengerti bagaimana hati Allah kita ya. Kalau Yesus dia mengerti bagaimana hati Bapaknya yang demikian mengasihi dia ya. Dia coba mengerti seorang bapa yang demikian mengasihi anaknya pasti rindu ya untuk bisa bertemu dengan anaknya. Ya, Yohanes 15 ayat ke-9 dikatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, seorang bapa yang mengasihi anaknya, saya mau tanya, bapak-bapak yang sudah punya anak, apalagi baru anak pertama, ya, lahir, demikian dirindu-rindukan, lalu sudah punya anak. Wih, kalau pulang kerja yang dicari siapa duluan? Kan? Istrinya atau anaknya? Ya. Sebagian besar dulu jawab selalu anaknya yang dicari. Kenapa? Dia ingin mengekspresikan, ya, melimpahkan kasihnya ya kepada anaknya. Ya. Tadi kepada istrinya sudah waktu lagi pacaran ya kan. Yang ketiga itu ekspresikan kasihnya. Sekarang ekspresikan kepada anaknya. Nah, Bapak kita yang di surga juga seperti itu. Hati Bapak yang mengasihi anaknya selalu rindu ya untuk bisa bertemu, berjumpa dengan anaknya. Ketika berjumpa ya bapak-bapak, ketika ketemu dengan anaknya ya, anaknya yang baru satu ya, yang sangat disayangi, mau capek seperti apapun, beban langsung rasanya seperti hilang. Langsung seger kembali ya, bisa main kembali ya. Kenapa? Ketemu dengan orang yang dia kasihi ya. Bapak kita yang di surga juga seperti itu ya. Dia senantiasa merindukan untuk kita datang kepada Dia. Kenapa? Dia ingin melimpahkan kasihnya sebagai seorang bapa yang mengasihi anaknya. Masalahnya kita sebagai anak seringkali tidak menyadari atau seringkali kita mengabaikan kasih yang ingin Tuhan limpahkan kepada kita. Sehingga kita tidak punya cukup waktu ya untuk kita bisa benar-benar menikmati persekutuan kita dengan Dia. Tapi hari ini ya kita mau belajar ya 4 motivasi tersebut yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan di dalam kehidupan Dia, yang itu bisa tetap menjaga motivasi, menjaga kegairahan ya, kehidupan doa Dia, persekutuan pribadi dengan Allahnya tetap menyala-nyala. Ya, pertama apa? Bergantung sepenuhnya ya kepada Bapa yang ada di surga. Kemudian kedua, ya, menumbuhkan pengharapan kita lebih dan lebih lagi ya ketika kita mengalami doa-doa yang dijawab oleh Allah kita. Ya, ketiga, ya, kita menemukan sukacita di dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, ya, kesadaran kita akan hati Allah Bapa kita yang mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Itulah yang akan menjaga kegairahan kita tetap menyala-nyala. Mau situasi apapun, kondisi apapun, keadaan apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini saya mau mendorong setiap kita. Mari, jangan kita meninggalkan sesuatu yang sangat esensi di dalam kehidupan kekristenan kita. Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu membangun persekutuan pribadi kita dengan Allah kita ya, melalui doa, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Karena itu yang akan bisa menguatkan kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Satu kata-kata yang saya kira luar biasa yang pernah ditulis oleh seseorang, dikatakan iblis tersenyum ketika Anda menyusun ya rencana-rencana.
Dan ia tertawa ketika apa? Ketika Anda terlalu sibuk dengan setiap rencana-rencana, setiap strategi saudara. Tetapi iblis akan gemetar ya ketika Anda mulai berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita mau bangun kembali ya semangat kegairahan kita untuk bersekutu dengan Allah kita. Apalagi di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Kita mempercayai bahwa setiap kebangunan rohani, kegerakan-kegerakan yang terjadi ya di dunia ini selalu dimulai dengan doa. Maka mari, sekali lagi saya mendorong setiap kita, mari kita bersama-sama ya, bersehati, bersepakat untuk kita mengambil waktu ya di dalam doa-doa pribadi kita, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan itu. Ya, lalu kita juga ada ya bagaimana kita punya waktu untuk berdoa sepakat sebagai gereja lokal. Ya, ingat setiap malam ya jam 8 sampai jam 9 ya kita ada doa via Zoom. Kalau dulu ada doa 24/7, saudara bisa punya banyak alasan karena saudara tidak bisa hadir berdoa. Ada yang ketiduran lah, kalau hujan nggak bisa datang hujan lah, ya ada kesibukan inilah, ada kesibukan itu. Tapi sekarang sudah via Zoom, ya tinggal apa? Tinggal cetek aja, sudah langsung nyambung. Tidak perlu keluar rumah. Ada yang berleha-leha di tempat tidur, ya ada yang sambil nongkrong, ada yang sambil makan, ada yang nggak tahu Zoom-nya masih nyala, orangnya sudah tidur, ya kan? Nah, sudah tidak sulit, ya. Hanya 1 jam setiap hari. Lihat, ketika kita bersepakat, bersehati, akan ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan melalui proses doa itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk kita berseru dan memanggil nama Tuhan. Lakukan itu. Ya, karena kita semua belum siap kalau Tuhan memanggil nama kita kan. Ya, jadi sebelum Tuhan memanggil kita lebih baik kita manggil Tuhan dulu. Ya, jadi ini semumpung ada dikasih waktu untuk manggil dia, kita panggil dia lah. Kita berserulah kepadanya. Dan kita lihat bagaimana mujizat Allah dinyatakan bukan hanya atas kehidupan kita, tapi atas kehidupan orang-orang yang kita doakan. Keluarga kita, pasangan kita, suami, istri, anak-anak kita, ya rekan-rekan komsel kita, bahkan rekan-rekan bisnis atau siapapun yang hari-hari ini mungkin kita sedang doakan. Dan kita lihat mengalami ya mujizat doa itu masih tetap nyata. Karena Allah kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari tetap semangat, tetap antusias, miliki kehausan kerinduan untuk kita tetap bersekutu dengan Tuhan Allah kita melalui firman dan melalui doa-doa kita. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah kami adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Beri kami hati yang tetap memiliki kehausan kerinduan untuk bersekutu dengan Engkau di dalam doa, di dalam pembacaan dan perenungan firman. Karena kami tahu itulah yang akan menguatkan kami, yang akan terus membangkitkan kehausan kami, kerinduan kami untuk tetap mencari Engkau. Apa yang telah Yesus teladankan di dalam kehidupannya, ya, di dalam dia tetap membangun kehausan dan kerinduannya, ya, untuk bersekutu dengan Allah Bapa yang di surga. Biarlah hal yang sama itu juga tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami terlebih rindu lagi untuk bersekutu dengan kami. Kami mau ya mulai hari ini untuk tetap memiliki ya kehausan dan kerinduan itu, dan kami mau menjaga dan memeliharanya supaya kami boleh tetap hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.